Ada indikasi dan prediksi bahwa angka PHK di Indonesia pada tahun 2025 mengalami peningkatan. Beberapa data dan prediksi yang muncul menunjukkan tren tersebut. Data Kementerian Ketenagakerjaan, Kemnaker, pertanggal 20 Mei tahun 2025, Kemnaker mencatat angka PHK telah mencapai 26.455 orang. Jawa Tengah menjadi provinsi dengan angka PHK tertinggi, 10.695 orang. Diikuti Jakarta, 6.279 orang, dan Riau, 3.570 orang. Prediksi BPJS Ketenagakerjaan. Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan memprediksi jumlah PHK sepanjang tahun 2025 bisa mencapai 280.000 orang. Prediksi Apindo dan Partai Buruh. Apindo bahkan memperkirakan angka PHK bisa mencapai 250.000 orang sepanjang 2025, sementara Partai Buruh mencatat sudah ada 70.000 buruh yang di PHK sejak Januari tahun 2025. Penyebab peningkatan PHK. Beberapa faktor yang disinyalir menjadi penyebab peningkatan PHK di tahun 2025 antara lain pelemahan ekonomi global, perlambatan ekonomi di berbagai negara mitra dagang utama Indonesia, seperti China dan Amerika Serikat, mengurangi permintaan ekspor. Hal ini berdampak pada perusahaan manufaktur dan komoditas yang terpaksa melakukan efisiensi, termasuk PHK, transformasi digital dan otomatisasi. Disrupsi teknologi dan otomatisasi semakin masif. Banyak perusahaan beralih ke sistem otomatis dan kecerdasan buatan, AI, untuk menekan biaya, menggantikan tenaga manusia. Kebijakan upah minimum dan regulasi ketenagakerjaan. Kenaikan upah minimum di beberapa provinsi dinilai memberatkan UMKM dan industri padat karya. Akibatnya, beberapa perusahaan memilih untuk mengurangi karyawan atau merelokasi pabrik ke daerah atau negara dengan biaya tenaga kerja yang lebih rendah. Kondisi internal perusahaan, perusahaan yang merugi atau tutup karena pasar menurun, baik domestik maupun ekspor, efisiensi operasional akibat tingginya biaya logistik dan energi, restrukturisasi internal, relokasi, hingga kondisi pilot juga menjadi alasan klasik terjadinya PHK. Persaingan kawasan, persaingan antar daerah untuk menarik investasi juga dapat berdampak pada PHK di daerah yang kalah bersaing. Sektor yang terdampak, sektor yang paling banyak menyumbang angka PHK adalah manufaktur atau industri pengolahan. Selain itu, sektor perdagangan besar dan eceran serta aktivitas jasa lainnya juga turut terdampak. Pemerintah dan berbagai pihak terkait sedang berupaya mencari solusi untuk mengatasi gelombang PHK ini, seperti melalui program jaminan kehilangan pekerjaan, pelatihan, dan mendorong investasi baru.